Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Pancawala. Kisah yang berjudul Hantu Gosong, Dendam Arwah yang Dituduh Maling Motor. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Singkat cerita, mereka pun pamit dan akan melanjutkan perjalanan menuju kampung Sukmajaya. Indri, Bu Nuri, ibunya Rianto, ikut naik mobil Pak Heri bersama Pak Iksan. Indri dan Ibu Nuri duduk di kursi belakang, sedangkan Pak Iksan duduk di depan temani Pak Heri. "Kalau Pak Heri merasa capek, biar saya yang menyetir," tawar Pak Iksan pada Pak Heri. "Boleh," jawab Pak Heri sambil mengangguk. Sedangkan Rianto ikut naik mobil truk menemani Pak sopir duduk di kursi depan. Pak Heri pun memberikan uang 10.000 pada tukang parkir. "Makasih Pak," ucap tukang parkir, diikuti mobil truk yang ditumpangi Rianto. "Biar saya yang bayar Pak," ucap Rianto. Rianto pun memberikan uang 10.000 pada tukang parkir. "Makasih Mas," ucap tukang parkir. Akhirnya mobil pun kembali melaju di jalanan. "Kasih saja 2.000, kegedean itu. Saya juga suka ngasih 2.000, ucap Pak sopir truk merasa kecewa. "Jangan begitu Pak, kasihan. Dia kan udah jagain mobil lama. Coba kalau tidak ada juru parkir, mungkin mobil kemalingan atau rentan kecelakaan," jawab Rianto membenarkan. Juru parkir yang tadi menjaga mobil rombongan Rianto itu bernama Parjo, seorang pemuda lajang. Ia beserta kawan gengnya hampir menguasai sebagian parkiran di kawasan jalanan di wilayah Cirebon. Ya, begitulah hidup di dunia jalanan. Cukup keras, kadang harus berdiri tegang keributan, perkelahian, kadang kerap terjadi demi mempertahankan area parkiran agar tidak diserobot kawanan geng lainnya. Dalam hati Parjo sebenarnya sudah tidak ingin jadi tukang parkir lagi. Ia ingin bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang bonafit dengan gaji UMR atau UMK. Pernah ia merantau ke Jakarta, sampai Jakarta berbekal ijazah SMK yang ia miliki. Namun sayang, usahanya melamar pekerjaan selalu gagal. Tahu sendirilah, di zaman sekarang susah sekali cari kerja. Harus punya uang untuk menyogok, atau harus punya kenalan orang dalam, baru bisa masuk ke perusahaan. Hingga terpaksa ia harus menjalani jadi tukang juru parkir. Parjo sadar hanya anak orang miskin. Dalam lamunannya, Parjo meratapi nasib dalam hidupnya. Mabuk minuman keras menjadi kesehariannya. Mungkin itu menurut pemikirannya, agar ia lupa soal nasib hidup yang ia jalani. Padahal itu pemikiran yang salah dalam kehidupan ini. Manusia kadang lupa bahwa ia punya Tuhan. Pendapatan hari ini cukup sepi. Parjo menghitung uang dari hasil seharian ia jaga parkir. Belum lagi ia harus setor pada seseorang yang ia takuti. Bisa dibilang orang itu anggota Ormas atau LSM yang punya nama cukup disegani. Mobil rombongan pindahan Rianto lah yang terakhir singgah di warung itu. Tidak ada kendaraan lain yang singgah. Berbeda dengan menjelang hari Lebaran, banyak kendaraan yang terparkir di halaman warung memenuhi area parkir yang cukup luas. Kadang Parjo kewalahan jika musim mudik tiba menjelang Lebaran. Hening, sepi, hanya bunyi suara jangkrik yang bersautan di malam hari. Kendaraan yang melintas pun cukup lama. Mungkin setiap durasi 2 menit sekali kendaraan melintas, padahal jalur ini termasuk jalur pantura. Kasir warung ini bernama Yulia. Katanya ia masih keterikatan saudara dengan pemilik warung. Ia berparas cukup cantik, kulit putih mulus. Kalau diibaratkan ia mirip artis yang cukup terkenal di tanah air. Katanya ia berstatus janda. Sebenarnya Parjo sudah lama memendam rasa cinta dan sayang pada Yulia. Namun Parjo sadar diri, ia hanya orang miskin dan juga sebagai juru parkir. Tampangnya pun pas-pasan. Dalam hati Parjo berkata, "Dah, aku mah apa tuh, gak penting buatnya." Sekitar 2 jam sudah Parjo menunggu.
berharap ada kendaraan mobil atau motor yang singgah ke warung. Namun tidak satupun yang singgah. Dirogohnya saku celananya, hendak mengambil handphone Nokia jadul miliknya. Bisa dibilang Parjo ketinggalan zaman. Di mana orang-orang sudah punya HP Android. Sebenarnya Parjo ingin beli HP baru yang sudah tipe Android. Ia berusaha menyisihkan uang, namun selalu terpakai buat beli minuman keras. Maklum, Parjo bisa dibilang sudah kecanduan alkohol akut. Dipencetnya tombol HP Nokia jadul, terlihat jam menunjukkan pukul 11.30. Jam setengah 12 malam, gumam Parjo. Parah, sepi banget malam ini, keluh Parjo jengkel. Perlu diingat, Parjo masih dalam pengaruh alkohol. Karena tadi sore Parjo minum banyak, perkiraan habis 8 botol. Ia pesta minuman keras bersama kawan-kawan gengnya. Ya, minuman keras jadi rutinitas Parjo setiap hari. Kepalanya pusing semakin parah. Bisa dibilang kondisi Parjo di bawah alam sadarnya. Dalam pikirannya terngiang kenangan masa lalu Parjo. Flashback ke perjalanan masa lalu Parjo. Sore menjelang malam minggu, Parjo sudah berpakaian rapi dan keren. Ia memakai kemeja gaul dan celana pensil. Tidak lupa ia menyemprotkan minyak parfum. Rupanya ia hendak mengapel ke rumah Desi, cewek kekasih hatinya, yang dengan susah payah Parjo mendapatkannya. Bahkan Parjo meminta bantuan dukun. Ia menjalankan tirakat puasa yang dikatakan si Mbah Dukun dan mengamalkan wirid itu demi mendapatkan Desi. Sudah 6 bulan lamanya Parjo menjalin asmara dengan Desi. Parjo mengambil HP Nokia miliknya, lalu meng-SMS sang pujaan hatinya. Neng gelis pujaan hatiku, Akang mau ngapel ke rumah kamu, Neng. Isi pesan SMS di HP, lalu ia kirim ke SMS nomor yang dituju. Ya, Desi, cewek yang bisa dibilang berparas ayu dan cantik. Parjo harus bersaing dengan beberapa pria untuk mendapatkan perempuan idaman hatinya. Lama Parjo menunggu balasan SMS dari Desi, namun SMS yang masuk hanya dari operator kartu seluler saja. Lebih baik aku telepon saja lah. Dipencetnya tombol HP lalu ia menghubungi nomor Desi. Nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif atau di luar jangkauan panggilan. Sialan, kesal Parjo. Perasaan Parjo sudah mulai tidak karuan. Lebih baik aku langsung saja samperin ke rumahnya. Rencana habis maghrib Parjo akan mengapel ke rumah Desi. Singkat cerita, maghrib sudah lewat. Parjo berjalan kaki ke rumah Desi. Di jalan ia membeli seblak ceker ayam kesukaan Desi. Lalu ia lanjut berjalan, berniat ngapel. Memang cukup jauh jarak ke rumah Desi. Sebenarnya Parjo juga ingin punya motor. Namun apa daya, Parjo hanya anak orang miskin juga pengangguran. Andai aku kerja di PT Honda atau Yamaha, pasti aku beli motor yang keren, Kawasaki Ninja atau Honda CBR. Aku ajak jalan-jalan si Desi main ke mall atau ke tempat kafe yang gaul, juga romantis, ucap Parjo dalam hati. Jam 8 malam Parjo hampir tiba di rumah Desi. Beberapa meter dari rumah Desi terlihat sebuah motor Kawasaki Ninja terparkir di halaman rumah Desi. Siapa ya? Parjo bertanya-tanya dalam hati. Mungkin itu tamunya abangnya si Desi. Parjo terus melangkah. Kini Parjo mulai masuk ke halaman rumah Desi. Tibalah Parjo di depan rumah Desi. Alangkah terkejutnya Parjo melihat Desi dan seorang pemuda sedang duduk mesra berpacaran. Dalam posisi Desi di pangkuan lelaki, kepalanya bersandar di dada pemuda itu. Lalu Parjo datang menghampirinya. Alangkah terkejutnya Desi dan pemuda itu melihat kedatangan Parjo secara tiba-tiba. Beringsut Desi lekas berdiri. Pantas saja di SMS gak dibalas, di telepon gak diangkat. Ternyata kamu sedang berduaan mesra. Makasih atas perlakuan kamu padaku, ucap Parjo tampak matanya berkaca-kaca. Ya udah Kang Parjo, mulai detik ini hubungan kita putus. Mulai saat ini jauhi aku. Apa yang aku harapkan dari seorang lelaki pengangguran? Jawab Desi. Bagai disambar petir, sungguh sakit hati mendengar kata-kata dari seorang wanita yang Parjo sayangi melebihi dirinya sendiri. Tidak terasa air mata Parjo menetes, tidak sanggup menahan rasa sakit dalam hati. Baiklah Des, aku terima dengan berat hati. Asal kamu tahu Des, selama ini aku selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik untukmu. Aku ingin menjadi pria yang berarti bagimu. Beberapa hari yang lalu, aku merantau ke Bekasi dan Jakarta mencari pekerjaan. Karena niatku yang suci ingin buat kamu bahagia, ingin memberikan apa yang kamu mau. Namun sayang, aku gagal. Aku sadar diri, kini aku tahu aku gak berarti bagimu. Makasih Des, kamu pernah singgah di hatiku. Walau semua itu hanya harapan palsu, namamu selalu terpatri di hatiku. Mungkin selamanya sepanjang hidupku. Mungkin sampai ajalku tiba. Kenangan indah saat bersamamu hal yang paling sulit aku lupakan.
ucap Parjo menjelaskan dari lubuk hati yang paling dalam. Mendengar kata-kata dari Parjo, air mata Desi pun menetes. Desi menyentuh tangan Parjo. Maafin aku Kang Parjo, sudah lupain aku. Masih banyak cewek yang lebih baik dari aku dan lebih menarik. Dan akhirnya Parjo pulang dengan tertunduk lesu. Separuh jiwanya seperti hilang. Ia berjalan dengan langkah terkontai lemas. Singkat cerita, Parjo pun tiba di rumah. Ia duduk sambil tertunduk lesu. Ia melamun. Tiba-tiba terdengar bisikan di telinga Parjo. Hidup memang kejam. Cari kerja susah. Cewek yang kamu sayangi ninggalin. Untuk apa hidup? Kamu miskin dan jelek, ucap sosok yang tanpa wujud. Mata Parjo memicis, diedarkannya pandangan mata ke seluruh ruangan kamar. Tampak terlihat sosok pocong menembus tembok kamar Parjo. Ia berjalan melayang sambil membawa tambang gadung. Parjo seperti terhipnotis. Ia mengambil tambang yang dipegang sosok pocong itu. Ia kalungkan tambang gadung itu di lehernya. Brak! Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Muncullah ayah Parjo menghampiri. Astagfirullahaladzim, istighfar nak, ucap ayah Parjo. Dihampirinya dan dilepaskannya tali tambang di leher Parjo oleh ayahnya. Parjo pun tersadar. Dari lamunannya, ia bergidik ngeri mengingat kejadian itu. Untung saja bapak datang dan menyadarkanku. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati gantung diri, ucap Parjo berbicara sendiri. Setan pulung gantung itu memang keparat, gumam Parjo. Sudah banyak orang yang mati gantung diri karena ulah makhluk parat itu. Untuk itu, aku sering mabuk-mabukan. Aku gak mau bernasib sama kayak temanku yang tewas gantung diri, ucap Parjo lagi berbicara sendiri. Kang Parjo, Kang Parjo. Terdengar suara yang memanggil Parjo. Parjo memiciskan mata, pandangannya menerawang, mencari sumber suara itu. Tampak Yulia berdiri di seberang warung. Ya, memang warung itu dekat kebun pisang. Kang Parjo, ucap Yulia sambil melambaikan tangan. Parjo pun berdiri lantas menghampiri Yulia. Parjo tidak sadar sebenarnya warung sudah tutup. Yulia dan ibu warung sudah tidur pulas. Lalu siapa wanita jelmaan Yulia ini? Aneh, pikir Parjo. Tidak biasanya Yulia seperti ini. Bahkan kalau dibilang, ia cukup asing dengan Parjo. Dan mana mungkin ia mau kenal sama tukang parkir. Antara aneh bercampur senang, Parjo melangkah menuruti panggilan Yulia. Kini Parjo saling berhadapan dengan Yulia. Tampak Yulia tersenyum manis pada Parjo. Digenggamnya tangan Parjo, diajaknya Parjo ke sebuah kebun. Parjo pun menuruti setibanya di kebun. Kang, Eneng tahu bahwa Kang Parjo cinta sama Eneng kan? Ucap Yulia. Mendengar ucapan Yulia, Parjo pun senang, hatinya berbunga-bunga. Iya Neng Gelis, Akang cinta banget sama kamu, ucap Parjo. Sama Kang, Eneng juga sebenarnya cinta sama kamu. Betapa bahagianya Parjo mendengar jawaban dari Yulia. Parjo pun mulai berani memeluk Yulia. Diciumnya bibir Parjo oleh Yulia. Parjo pun membalas ciuman Yulia. Mereka pun berpangkutan ciuman penuh nafsu. Bibir Parjo menjelajahi setiap jengkal leher Yulia. Perlahan tercium bau anyir darah. Selang beberapa detik tercium bau bangkai yang amat pekat. Parjo pun melepaskan pelukan Yulia. Sedikit Parjo mendorong tubuh Yulia. Sontak Parjo kaget. Ia terpaku. Matanya terbelalak melihat sosok wanita bergaun merah. Rambutnya acak-acakan, matanya melotot. Namun tidak ada kornea hitam di matanya. Tampak di sekitar area matanya melingkar warna hitam. Terdengar suara tawa sosok itu. Tawa sosok makhluk itu amat lirih terdengar. Setan, teriak Parjo. Parjo pun lari dengan semboyongan. Ia berlari menuju ke tengah jalan raya. Tanpa disadari, mobil truk gandengan melintas dengan cepat. Tubuh Parjo terkapar tertabrak mobil. Mobil pun tidak berhenti. Mobil tetap melintas dan menggilas kepala Parjo. Parjo pun tewas seketika itu juga. Lebih naas lagi, tidak ada seorang pun yang tahu peristiwa kecelakaan itu. Mobil truk gandengan itu pun terus melaju tanpa memperdulikan apa yang ditabrak. Untung yang ditabrak cuma seekor anjing, ucap sopir. Iya ya, coba kalau manusia, bisa repot kita, timbal sang kenaik membalas. Itulah ulah makhluk halus. Kadang ia mengaburkan pandangan pengemudi yang melintas di jalur Pantura. Ya, jalur Pantura, jalan pantai utara. Jalur itu terbentang dari Jakarta sampai Surabaya, melintasi 3 provinsi. Kadang di berita surat kabar, siaran berita di TV, hampir setiap hari berita kecelakaan di jalur Pantura terjadi. Untuk itu pemerintah membangun jalan tol Cipali.
Pertama, untuk mengurangi tingkat kecelakaan di jalur Pantura. Kedua, mengatasi kemacetan saat musim arus mudik Lebaran. Ketiga, mempercepat perjalanan dari Jawa ke Jakarta atau sebaliknya. Menurut sebagian orang, katanya perjalanan dari Jakarta ke Jawa Tengah hanya sekitar 8 jam semenjak dibangunnya tol Cipali. Namun sebelum ada tol Cipali, perjalanan Jawa ke Jakarta itu memakan waktu 12 jam, bahkan lebih. Rombongan pindahan Rianto pun tiba pukul setengah 2 pagi di Kampung Sukmajaya. Yang ditaksir tiba pukul 3-4 pagi, namun lewat tol Cipali rombongan pun sampai pukul setengah 2 pagi. Kali ini cerita diambil lagi dari sudut pandang Rianto. Akhirnya sampai juga kita di Kampung Sukmajaya. Mobil pun berhenti di halaman sekolah dasar. Terlihat ibu dan Indri turun dari mobil. Aku pun menyusul turun dari mobil. Tiba-tiba muncul seseorang yang tidak aku kenal. Kutaksir usianya sekitar 50 tahunan. Ia menghampiriku. Oh ya Pak, ini Mang Kosim, penjaga sekolah di SD ini. Terang Pak Heri menjelaskan. Aku pun berkenalan menjabat tangan dengannya. Saya Rianto, ucapku memperkenalkan diri. Saya Kosim. Baiklah, ayo kita turunkan barang-barang dari mobil. Apa tidak sebaiknya besok pagi saja? Ucap Mang Kosim. Sebaiknya kalian semua istirahat dulu saja di rumah saya, tawar Mang Kosim. Jangan, nanti takut ngerepotin, ucapku menolak. Gak apa-apa Pak, saya kasihan. Kalian habis perjalanan jauh. Oh, baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak. Oh, mari silahkan. Kami dan rombongan pindahan pun mengikuti langkah Mang Kosim. Sekitar 15 meter jaraknya dari SD, kami pun tiba di rumah Mang Kosim. Terlihat bangunan yang sudah roboh dipenuhi semak belukar di samping rumah Mang Kosim. Mari silakan masuk, tawar Mang Kosim mempersilahkan masuk. Kami rombongan pun masuk ke rumah Mang Kosim. Silakan duduk bapak-bapak. Kami semua pun duduk di ruang tamu. Maaf bapak-bapak, rumah ini ya seperti ini keadaannya, jauh dari kata mewah dan juga agak berantakan. Tidak apa-apa Mang Kosim, justru kami merasa senang ada yang mau menampung kami untuk sementara waktu menunggu pagi, ucap Pak Heri. Oh iya, Mas Rianto ini dari mana asalnya? Tanya Mang Kosim kepadaku. Saya dari Wanarejo, Gunung Kidul, Yogyakarta Pak. Jadi begini Mang Kosim, beliau ini guru baru yang ditugaskan mengajar di SD itu, ucap Pak Heri. Oh iya, jadi rencananya besok pagi barang-barang Pak Rianto akan diangkut ke rumah dinas, tanya Pak Iksan. Iya betul Pak Iksan. Rumah dinasnya sudah saya bersihkan Pak Rianto, tinggal menempati saja, ucap Mang Kosim. Oh iya terima kasih Mang. Iya sama-sama, itu memang sudah tugas saya. Apa barang-barangnya Mas Rianto aman Mang Kosim? Tanya Pak Heri. Saya jamin aman Pak. Nanti saya dan pemuda di kampung sini akan begadang di SD jagain barang-barang Mas Rianto, gumam Mang Kosim. Terlihat Indri, anakku tidur pulas di pangkuan neneknya. Oh, itu anaknya biar tidur di kamar saja. Kasihan mungkin kecapean habis perjalanan jauh, tawar Mang Kosim. Gak apa-apa Pak, biar tidur di sini saja. Takutnya malah ngerepotin, tolak ibu. Gak apa-apa Bu, lebih baik di kamar saja. Takutnya nanti sakit, soalnya angin malam dingin. Tidak baik untuk anak kecil. Ibu dan Indri pun bergegas masuk kamar atas perintah Mang Kosim. Di rumah Mang Kosim ada 2 kamar. Oh ya, saya mau buatkan teh manis dulu buat bapak-bapak, ucap Mang Kosim. Gak usah Mang, jadi ngerepotin. Gak apa-apa Mas Rianto, gak ngerepotin kok, malah saya senang. Bergegaslah Mang Kosim pergi ke dapur. Di lain tempat datanglah 2 orang pemuda, orang kampung Sukmajaya ke sekolah SD. Atas perintah Mang Kosim buat begadang, menjaga barang-barang pindahan Rianto. Anak-anak muda di zaman sekarang sering memakai nama julukan. Jarang pakai nama asli untuk menyebutkan nama seseorang, istilahnya bahasa pergaulan. Adong dan Bulet adalah pemuda yang disuruh begadang oleh Mang Kosim untuk menjaga barang pindahan Rianto yang sekarang ada di SD Wanasari. SD Wanasari, SD yang tepat terletak di pinggir jalan raya ini. SD yang cukup luas, tampak berdiri kokoh pohon beringin di halaman SD Wanasari. SD yang cukup rindang dan asri, banyak terdapat beberapa pohon mahoni yang berjejer rapi.
menambah indah pemandangan kalau dilihat dari luar atau jalan raya. Sudah puluhan tahun SD Wanasari ini berdiri di kampung Sukmajaya. Ya, SD Wanasari ini berdekatan dengan Balai Desa Wanasari. Konon kata, sesepuh kampung Sukmajaya SD ini dibangun sekitar tahun 80-an. SD Wanasari ini terbilang cukup angker, bisa dibilang jadi urban legend. Banyak para warga yang melihat penampakan atau orang lewat yang melihat makhluk halus. Karena di tahun 85-an terjadi sebuah tragedi kelam. Flashback ke tahun 1985-an. Menjelang bulan puasa, para warga berbondong-bondong menunaikan ibadah sholat nifsu Sa'ban. Para ibu-ibu dan bapak-bapak, gadis remaja dan pemuda tidak lupa ke masjid untuk menunaikan sholat nifsu Sa'ban. Terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran bergema, berkumandang membaca surat Yasin. Singkat cerita, sholat nifsu Sa'ban selesai. Para warga, ibu-ibu dan bapak-bapak juga pemuda pulang ke rumah masing-masing. Namun tiba-tiba seseorang datang. "Ada kecelakaan, ada kecelakaan," ucap salah seorang pria. Sontak para jamaah kaget, mereka penasaran. "Di mana?" tanya salah seorang jemaah. "Itu, di depan jalan raya," ucap seorang pria. "Pantas, waktu saya lagi baca surat Yasin kedengaran bunyi dentuman yang amat keras. Saya kira suara guntur di langit. Ternyata bukan," ucap Didin, salah seorang jamaah. Para bapak akhirnya serempak melihat kecelakaan itu di depan, sedangkan ibu-ibu dan gadis remaja pulang ke rumahnya masing-masing. Namun sebagian ada yang penasaran ingin melihat kecelakaan itu. Kali ini cerita diambil dari sudut pandang Didin, salah seorang jemaah yang sholat nifsu Sa'ban tadi. Aku pun bergegas menghampiri ingin melihat kejadiannya. Nampak terlihat sebuah mobil bis warga baru menabrak pohon mahoni. Ukuran badan pohon mahoni itu sebesar seekor sapi, sedangkan tingginya mungkin sekitar 10 meter. Nampak terlihat mobil bus itu ringsek rusak parah di bagian bodi depannya. Ban dan velgnya terlihat agak bengkok, kaca-kaca bus itu pecah. Terlihat serpihan kaca berhamburan kemana-mana seperti kristal. Aku melihat mayat korban kecelakaan itu dibopong oleh 2 orang warga. Terlihat petugas kepolisian mengidentifikasi mayat. Aku hendak masuk ke dalam bis itu. "Jangan masuk," ucap salah satu warga melarangku. Aku penasaran ingin melihat ke dalam. Tidak habis akal, aku pun naik ke tembok pagar sekolah demi melihat kondisi di dalam bis. Kini aku melihat jelas pemandangan yang amat memilukan. Nampak terlihat olehku mayat korban kecelakaan bergelimpangan. Darah mayat para korban pun berceceran membasahi kabin lantai bis, disertai bau anyir darah yang begitu menyengat. Kulit sebagian anggota tubuh mayat sudah tidak utuh. Ada yang kepalanya putus, rahang yang terkoyak, tangan yang buntung. Kulihat juga perut yang terkoyak dengan usus yang terburai keluar. Organ tubuh para mayat juga sudah tidak pada tempatnya. Kulihat lagi ada korban dengan dada tertusuk pipa besi, leher yang seperti tersayat pisau tajam, dan kepalanya miring hampir putus. Terdengar suara jeritan bayi. "Bayi siapa itu?" ucap salah seorang polisi. "Coba dicek ke dalam." Seorang warga pun bergegas mengecek ke dalam. "Astagfirullahaladzim," warga itu kaget. Ia melihat seorang bayi. Bayi itu merangkak di kabin lantai mobil bis, dihampirinya, dan di pangkunya bayi itu. "Pak, saya menemukan bayi," ucap orang itu. "Subhanallah, ini suatu bukti keajaiban Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menentukan maut seseorang manusia." Di saat seluruh penumpang tewas semua, hampir dipastikan tidak ada yang selamat. Hanya seorang bayi yang selamat. Ini benar-benar terjadi, bukan rekayasa sang penulis. Didin saksi hidup kejadian ini. Orangnya masih hidup, kini usianya 49 tahun. Waktu kejadian itu beliau berusia remaja, ABG kalau zaman sekarang. Kembali ke cerita. Orang itu memberikan bayi itu kepada Pak Polisi. "Biar saya yang merawat bayi ini," ucap polisi yang memangku bayi itu. Singkat cerita, para korban pun semua sudah dievakuasi. Diperkirakan korban kecelakaan berjumlah 50 orang lebih. Semuanya tewas, tidak ada yang selamat, hanya menyisakan seorang bayi. Lebih ajaibnya lagi, tidak ada luka lecet sedikit pun pada bayi itu. Ya mungkin ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar manusia senantiasa bertakwa dan beriman kepadanya. "Semua korban sudah terkumpul, Pak," ucap salah satu polisi pada atasannya. Polisi yang lain pun menelpon pihak rumah sakit.
Semua mayat taruh dulu di sekolahan sambil menunggu mobil ambulan, ucap Pak Polisi yang berpangkat itu. Para warga juga polisi pun membopong para mayat untuk dipindahkan, lalu ditaruh di depan teras lantai ubin depan sekolah. Bahkan ada yang ditaruh di dalam kelas. Lama menunggu mobil ambulan, sekitar 1,5 jam mobil yang diharapkan tiba. Tidak terasa banyak orang-orang yang berkerumun menonton kejadian ini. Terlihat juga beberapa wartawan sedang mewawancarai petugas kepolisian. Satu persatu mayat dimasukkan ke dalam mobil ambulan yang sudah dibungkus kantung mayat. Namun jumlah mobil ambulan dan korban tidak sebanding. Mobil ambulan hanya berjumlah 5 unit, sedangkan jumlah korban mencapai 50 orang lebih. Polisi pun meminta bantuan kepada pihak TNI Angkatan Darat. Sesaat kemudian muncul 2 unit mobil minibus dari instansi TNI. Para mayat pun akhirnya diangkut menuju rumah sakit. Konon katanya, sebagian mayat ada yang dikubur massal di kampung Sukmajaya. Saking banyaknya korban karena tidak muat untuk dibawa. Semuanya sudah terjadi. Mungkin di balik kejadian ini ada hikmah pembelajaran di dalamnya, agar senantiasa manusia ingat akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pun pulang ke rumah. Lama aku menyaksikan kejadian ini. Kulangkahkan kaki ini menuju rumah. Mungkin jaraknya agak jauh. Tolong, tolong, tolong. Terdengar suara orang meminta tolong. Suaranya serak dan terdengar lirik. Kupincingkan mata, kuedarkan pandangan ke berbagai arah. Kini bulu kuduk mulai meremang. Tiba-tiba mataku tertuju pada satu arah. Ya, suara itu bersumber dari arah ini, di mana terdapat pohon pisang yang daunnya cukup rindang, yang menjuntai ke bawah. Terlihat sesosok manusia berdiri mengintip di balik batang pohon pisang. Woi, siapa itu? Teriakku memanggil orang itu, namun tidak ada sautan balasan. Antara takut dan penasaran, aku beranikan diri melangkah, menghampirinya. Ketika sampai di dekat pohon pisang, sosok itu berbalik menengok kepada aku. Sontak aku kaget, mataku terbelalak, tubuhku bergetar hebat. Astagfirullahaladzim. Tampak terlihat sosok makhluk, pakaiannya compang-camping. Di kepalanya mengalir darah segar, mulutnya sobek sampai ke pipi. Rahangnya terkoyak, satu tangannya buntung. Sesaat kemudian bola matanya yang di arah kiri copot jatuh ke tanah. Tercium bau amis darah yang amat menyengat hidung. Dengan suaranya yang serak dan terdengar lirih, makhluk itu berkata, "Di mana tanganku? Di mana tanganku?" Badanku lemas. Seketika itu juga aku jatuh pingsan. Cerita kembali lagi pada rombongan pindahan Rianto. Adong dan Bolet duduk di teras keramik lantai SD. Mereka berdua sibuk memainkan HP Android kepunyaannya masing-masing. Lama juga ya nunggu Mang Kosim. Iya nih, mana aku belum ngopi, jawab Adong membuka obrolan. Lu punya duit gak? Buat apa sih? Ya buat beli kopi lah. Akhir-akhir ini aku jarang lihat si Gondel ya, ucap Adong. Ah, males gua kalau ketemu dia, pasti ujung-ujungnya curhat. Lu kuat dengerin si Gondel curhat? Sindir Adong sambil tertawa. Boro-boro kuat gua, malah jengah dengernya. Emang dia mah orangnya galau mulu. Asik kedua sahabat itu mengobrol yang duduk di teras berlantai keramik di SD Wanasari. Malam minggu adalah malam yang panjang, mungkin itulah pepatah mengatakan. Terlintas beberapa kendaraan terlihat dari SD Wanasari yang memang berada di posisi pinggir jalan raya. Para muda-mudi asik berpacaran. Mereka begitu mesra, seperti biasa setiap malam minggu. Sudah jadi tradisi melintasi jalan raya berdua naik motor. Ya, itulah realita kehidupan di zaman sekarang. Sopan santun dan etika, norma-norma agama dilupakan, menjadi barang yang tabu, dan pergaulan bebas merajalela. Minuman keras jadi komoditas dan konsumsi. Setiap hari keributan dan tawuran kerap terjadi. Tentu ini sudah jadi tugas pihak keamanan, utamanya dari instansi kepolisian. Itulah gambaran malam minggu. Tidak ada nilai positifnya sama sekali, namun tidak bagi Adong dan Bolet. Daripada bete, kita mabar yuk. Ayo. Mereka berdua pun membuka HP masing-masing dan mengklik aplikasi game Mobile Legends. Mereka berdua asik bermain game MOBA. Mereka berdua asik memandang HP Android mereka masing-masing. Aduh, perutku mules nih, gumam Adong dalam hati. Bergegas Adong berdiri melangkah menuju ke toilet sekolah dasar. Namun Bolet tidak menyadari bahwa dia ditinggalkan sendirian.
Perlu diketahui lampu di SD Wanasari tidak terlalu terang, namun remang-remang. Malam semakin larut, kendaraan di jalan raya pun semakin jarang yang lewat. Suara jangkrik pun saling bersautan menambah suasana malam semakin hening. Lolongan suara anjing pun semakin nyaring terdengar. Bulit asik memainkan game. Bulit merasa kesal. Adong main game ngawur dan ngaco. Bahkan sengaja dibunuh oleh musuh. Chat global banyak yang memaki. Tertulis di chat global game APK Mobile Legends. Lu bisa main kagak sih? Namun tidak ada jawaban sama sekali. Woi, mending lu APK aja dah. Gertak Bulit semakin kesal. Namun sekali lagi tidak ada jawaban. Akhirnya Bulit menatap ke arah Adong. Namun yang ia lihat bukan Adong kawannya, tetapi sesosok makhluk. Mata Bulit terbelalak, tubuhnya bergetar. Tercium bau amis darah yang amat menyengat. Terlihat sesosok makhluk sedang memegang HP Adong dengan kedua tangannya. Kepalanya buntung. Darah segar mengalir di lehernya yang terputus. Seketika Bulit pingsan saat itu juga. Selang 15 menitan Adong pun muncul dan kembali menghampiri Bulit. Lega juga deh kalau udah keluar. Ia pun melangkah balik lagi untuk menemui Bulit. Terlihat oleh Adong Bulit tertidur. Yah malah molor, katanya mau begadang, ucap Adong. Diambil HP punyanya, ditutupnya aplikasi game Mobile Legends. Adong kaget melihat HP milik Bulit masih dalam permainan game Mobile Legends. Ditutupnya aplikasi game milik Bulit, kemudian ia pun berbaring di samping Bulit. Dibukanya kembali HP miliknya. Kini ia mengklik membuka aplikasi Facebook. Di-scrollnya ke bawah layar HP Android yang masih dalam aplikasi media sosial. Terlihat status si gondel. Dasarnya anak, statusnya galau mulu. Penuh udah berendak gua sama status si gondel, gerutu Adong. Terdengar bunyi suara menggedor-gedor. Namun suara gedoran itu seperti kepala yang sengaja dibenturkan ke pintu. Seketika Adong kaget, jantungnya berdebar-debar, perasaannya mulai tidak karuan. Namun suara gedoran itu berjarak mungkin sekitar jangka 1 menit sekali. Suara itu muncul. Adong berusaha mengalihkan perhatian dengan menyetel musik di HP-nya. Namun sial baginya, ketika ia memencet tombol volume untuk memperbesar suara, namun loudspeaker HP-nya rusak. Masih sedikit ada suara, tentu saja suara HP punyanya kalah dengan suara gedoran di pintu. Ia pun merogoh saku celana, tujuannya hendak mengambil handset. Namun sepertinya keadaan malam ini seolah-olah tidak berpihak padanya. Dicarinya handset di seluruh kantong celananya. Naas menimpa, ia lupa bahwa handset punyanya ketinggalan di rumah. Adong berusaha menyumbat lubang telinganya dengan kedua telunjuk tangannya. Walau ia menyumbat telinga, namun suara gedoran itu masih terdengar. Bahkan semakin kencang suaranya. Sialnya lagi, Mang Kosim tidak kunjung datang. Ingin rasanya ia lari dan pulang ke rumah. Namun ia ingat upah bayaran yang dijanjikan Mang Kosim. Apalagi ia tidak enak hati sama Mang Kosim. Memang Adong orangnya perasaan dan tipikal berjiwa solider yang tinggi. Kini ia mulai merasa jengah dengan suara itu. Dari rasa takut, secerca keberanian muncul di hatinya. Ia melangkah menghampiri suara gedoran itu. Diliriknya dari kaca, terlihat sesosok makhluk terbungkus kain kafan. Sesaat kemudian kepala pocong itu berputar dan menatap ke arah Adong. Terlihat wajah pocong itu wajahnya hancur. Kulit di wajahnya mengelupas, matanya melotot tajam, terdapat lingkaran hitam di area matanya. Tubuh Adong gemeteran, nafasnya tidak beraturan, seketika ia juga jatuh pingsan. Setelah lama mengobrol di rumah Mang Kosim, Rianto dan rombongan pun tertidur. Mereka tidur beralaskan tikar. Dilihat Pak Heri, Rianto, Pak Iksan, dan Pak Rohim. Sopir truk tidur begitu pulas. Mungkin karena kecapean, wajar jarak dari Jogja ke Kampung Sukmajaya sudah lintas antar provinsi. Namun berbeda dengan Mang Kosim. Malam ini ia sulit memejamkan mata. Oh iya, saya lupa. Mau ke SD, pasti Adong sama Bulit kelamaan nunggu saya, gumam Mang Kosim. Bergegas Mang Kosim berjalan ke SD. Singkat cerita, ia pun tiba di sekolahan SD. Terlihat Adong dan Bulit tertidur. Namun ada yang aneh dengan kedua pemuda itu. Posisi tidur mereka berjauhan. Bulit tidur hampir dekat dengan tanah, sedangkan posisi Adong tertidur dekat dengan pintu kelas SD. Namun Mang Kosim tidak menghiraukannya. Matanya tertuju memandang pohon beringin yang berdiri kokoh di halaman SD Wanasari. Konon pohon beringin itu sudah berumur ratusan tahun. Dirogohnya saku baju kemejanya. Diambilnya rokok kretek, dibukanya bungkus rokok itu.
Lantas ia mengambil rokok kretek yang kini tinggal tersisa 3 batang lagi. Dibakarnya rokok itu. Mang Kosim memang pecandu rokok berat. Tidak ada teman ngobrol. Mang Kosim pun duduk sambil bersandar di tiang kayu penyangga bangunan SD. Matanya memandang pohon beringin yang rindang itu. Suasana malam yang makin larut. Suara jangkrik bersautan menambah indah suasana di malam ini. Terlihat cahaya rembulan di kegelapan malam. Tampak cahayanya sedikit menyoroti pohon beringin. Oh, sungguh indah pemandangan di malam ini, ucap Mang Kosim. Hembusan angin malam menerpa daun-daun seperti menari-nari. Terlihat bunga-bunga yang amat indah bersemi, yang memang sengaja ditanam di halaman sekolah. Dalam hatinya terbesit rasa rindu yang amat sangat. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Bu, semoga engkau tenang di alam sana, ucapnya dalam hati. Dalam pikirannya berpetualang teringat tragedi kelam menimpa kehidupannya. Rasa sakit hati jika mengingat hal itu. Namun alam pikirannya seolah-olah memaksa ia harus mengingat kejadian itu. Ingin ia melupakan, namun kekuatan bayangan masa silam itu amatlah sangat kuat menghinggapi pikirannya. Malam semakin larut, embun pagi pun membasahi rumput, pikiran dan bayangan masa lalu. Flashback ke masa lalu Mang Kosim. Hari Senin tepat pukul 3 sore. Warsi, istri Kosim terbaring di ranjang. Ia sakit sudah 3 hari lamanya. Aduh, sakit Kang. Aduh sakit Kang. Perutku terasa melilit. Rintih Warsi terdengar. Sabar Neng, istighfar Neng, nyebut Neng, ucap Kosim menenangkan istrinya. Selang beberapa menit Warsi pun muntah. Seperti itulah kondisi Warsi selama 3 hari. Beberapa menit ia ke kamar mandi buang hajat. Kemudian disertai muntah yang lebih parahnya lagi. Kotorannya pun berbentuk cairan, kadang dibarengi darah. Sebaiknya kita bawa Teh Warsi ke rumah sakit Kang, saran Pian pada Pak Kosim. Biar dirawat di rumah saja Yan. Minum obat-obatan dari warung, bantah Kosim. Tapi saya kasihan Kang pada Teh Warsi. Saya punya uang dari mana Yan? Tahu sendiri, jualan es cendol hanya cukup buat makan. Kadang itu juga masih kurang. Tambah sekarang dagangan lagi sepi, jawab Mang Kosim. Terlihat mata Mang Kosim berkaca-kaca menyiratkan kesedihan. Pian pun tidak tega melihat kondisi keluarga Kosim. Bergegas ia menuju pasar. Singkat cerita ia tiba di pasar. Pian pun memalak para pedagang di pasar. Tidak lupa para sopir angkot pun dipalaknya. Tidak lupa para pedagang jadi sasaran palak. Sopir angkutan umum memberikan sejumlah uang. Sejurus ia melihat seorang sopir selundupan memasukkan sejumlah uang ke kantong celananya. Dihampirinya orang itu. Woi, mana jatah lu? Gertak Pian sambil melotot. Namun orang itu berbohong. Saya belum dapat duit Bang, ucap orang itu. Plak. Pukulan keras melayang tepat menghantam hidung orang itu. Darah pun mengucur keluar dari hidungnya. Lu memang harus dikasih pelajaran, gertak Pian pada orang itu. Orang itu pun terpaksa memberikan sejumlah uang kepada Pian. Sebenarnya orang-orang di pasar sudah muak dengan tingkah laku Pian. Namun apa daya, Pian terlalu kuat untuk dilawan. Sekalipun ia dikeroyok, namun Pian tetap menang. Pian pun cukup ditakuti dan disegani di pasar. Setelah beberapa jam, Pian pun berhasil mengumpulkan uang. Ia meminjam mobil angkot. Walau dengan paksa, mobil itu pun melaju dengan cepat yang dikendarai oleh Pian. Pian pun bergerak menuju arah rumah Kosim. Dari jarak jauh nampak seorang pria tua memperhatikan gelagat Pian. Pakaiannya hitam dengan celana compreng berwarna hitam juga. Ia tersenyum sinis. Suatu saat nanti kau akan mengalami nasib yang tragis anak muda. Kelakuanmu akan menjadi bumerang bagimu. Saya tahu engkau punya ilmu kebal, tapi saya tahu letak kelemahanmu, ucap pria itu. Ia pun pergi tanpa ada salah satu pun yang mengetahui. Sesaat kemudian Pian pun datang lagi ke rumah Kosim. Dilihatnya ada sebagian tetangga ibu-ibu yang menjenguk Warsi. Kang, ayo cepat kita bawa Teh Warsi ke rumah sakit, ajak Pian pada Kosim. Tapi Pian, saya hanya punya uang pas-pasan, jawab Kosim. Gak usah khawatir Kang, biar nanti saya yang bantu. Terima kasih Yan, kamu sudah banyak membantu saya. Dengan senang hati dipangkunya Warsi oleh Kosim. Kemudian Kosim masuk ke mobil angkot sambil memangku Warsi. Sabar ya Neng, sekarang akan membawamu ke rumah sakit. Dibawanya Warsi menuju rumah sakit dan Pianlah yang menyetir mobilnya. Mobil pun melaju dengan kecepatan sedang.
Nampak para tetangga memperhatikan mobil. "Mau dibawa kemana itu si Warsi?" tanya salah satu warga. "Kayaknya dia mau dibawa ke rumah sakit ya." Walau begitu, ada saja yang berprasangka buruk pada Pian. "Walau Pian seorang preman kerap bikin onar, tapi jiwa sosialnya tinggi," puji salah satu bapak-bapak. "Ah, itu kan demi menutupi kebobrokannya. Di zaman sekarang banyak kok penjahat berkedok alim ulama," ucap seorang bapak yang sinis. "Astagfirullahaladzim, jangan suka suuzon Kang Sarji." Sebenarnya bapak-bapak yang berprasangka buruk itu menyimpan dendam dan merasa kesal pada Pian. Soalnya anak si bapak itu pernah diajar habis-habisan oleh Pian. Tibalah Kosim dan Pian di rumah sakit. Bisa dibilang rumah sakit ini terkenal cukup elit dan penanganannya cepat. Pian pun memarkirkan mobil di depan rumah sakit. Diturunkannya Warsi, kemudian dinaikkannya pada ranjang tidur beroda. Warsi dibawa ke ruang UGD. Di sana ia ditangani oleh para perawat. Sesaat kemudian datanglah seorang dokter hendak menganalisa penyakit pasien. Dokter itu pun keluar ruangan UGD. Nampak Kosim duduk di kursi ruangan rumah sakit ditemani Pian. "Sudah Kang, jangan kalut. Teh Warsi sudah ditangani pihak rumah sakit," ucap Pian mencoba menenangkan Kosim. "Terima kasih An, kamu sudah bantuin saya." "Tidak apa-apa Kang, sudah sepantasnya hidup bertetangga harus saling tolong menolong." Sesaat kemudian seorang suster datang menghampiri Kosim dan Pian. "Maaf, bapak-bapak siapa? Suami dari Ibu Warsi?" tanya suster. "Saya Bu Suster." "Silakan bapak temui dokter di ruangan." Kosim pun berjalan menghampiri ruangan dokter. "Silakan duduk Pak," ucap dokter mempersilakan Kosim duduk. "Bapak suami dari Ibu Warsi?" tanya dokter. Kosim pun mengangguk mengiyakan. "Jadi begini Pak, setelah saya analisa penyakit Nyonya Warsi, termasuk komplikasi usus buntu dan diare, mungkin beliau harus dioperasi karena ada ususnya yang bocor. Taksiran biayanya mungkin sekitar 30 jutaan. Bagaimana Pak? Saya butuh jawaban keputusan Anda." Kosim pun kaget, bercampur sedih. Ia bingung mana punya uang sebesar itu. Sesaat kemudian Kosim pun menjawab, "Sudah Pak, tidak usah dioperasi. Biar saya rawat di rumah saja pakai obat-obatan dari warung saja." "Baiklah Pak, itu keputusan Anda." Kosim pun keluar dari ruangan dokter. Langkahnya gontai dan tertunduk lesu. Ia pun duduk kembali di samping Pian. Dilihatnya oleh Pian, Kosim begitu lesu. Wajahnya menyiratkan kesedihan. Bingung, sedih, bercampur aduk jadi satu. Pian pun sadar musibah apa yang dialami oleh tetangganya itu. "Jadi bagaimana Kang?" tanya Pian penasaran. Terlihat mata Kosim berkaca-kaca, tidak mampu menyembunyikan perasaannya. "Warsi harus dioperasi. Biayanya besar, kurang lebih 30 juta. Ya sudahlah, lebih baik kita bawa pulang saja." Ingin Pian membantu, tapi apalah daya, ia tidak punya uang sebesar itu. "Ini Kang, tolong diterima uang 300 ribu untuk biaya pengobatan di rumah dan juga untuk keperluan Akang." "Jangan Yan, tidak usah, mungkin kamu juga perlu," tolak Kosim karena merasa sungkan. Akan tetapi Pian memaksa. "Ya sudah tuh, terima kasih. Nanti kalau saya punya rezeki, saya bayar," jawab Kosim. "Tidak usah dibayar Kang, saya ikhlas bantu Akang." "Terima kasih Yan, kebaikanmu tidak akan pernah saya lupakan," ucap Kosim terharu. Mereka berdua pun akhirnya membawa Warsi kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, "Apa sebaiknya Akang meminta pinjaman pada Bos Wardi? Nanti kalau sudah ada uangnya, kita bawa lagi ke rumah sakit," ucap Pian menyarankan. Bos Wardi adalah orang yang cukup sukses di kampung Nagasari, kampung yang berdekatan dengan kampung Sukmajaya. Masih termasuk dalam desa Wanasari. Ia terkenal cukup kaya, dengan punya usaha di bidang konveksi, juga punya usaha di bidang rongsokan barang bekas. Keesokan harinya Kosim pun berangkat ke rumah Bos Wardi. Ia hendak meminjam uang. Ketika tiba di rumah bos, ia pun menjelaskan maksud tujuannya. "Aku bisa kasih kamu pinjaman duit, asal ada jaminannya," ucap Bos Wardi dengan kata-kata kasar. "Baiklah bos, saya akan pulang ke rumah dulu mengambil syarat peminjaman." Ia pun pamit dan pulang ke rumah. Singkat cerita, Kosim pun tiba di rumah. Ia pun mengambil surat tanah yang ditaruh di lemari kamar. Bergegas ia kembali lagi ke kediaman Bos Wardi.
Di rumah Bos Wardi, ia berikan surat tanah pada Bos Wardi. Ditelitinya surat tanah itu. "Goblok," gertak Bos Wardi sambil membuang surat tanah itu. "Mana cukup rumah bilik reot yang ukuran tanah segitu melunasi utangmu?" bentak Wardi. "Cuma itu yang saya punya, Tuan," jawab Kosim dengan raut wajah sedih. "Pergi kamu dari rumahku," ucap Wardi mengusir. "Tolong saya, Tuan, tolong." Bos Wardi memanggil anak buahnya yang lagi kerja di lapak rongsokan. Diseretnya keluar Kosim oleh kedua anak buahnya. "Ayo cepat pergi, sebelum kami melakukan tindakan tegas," ucap salah seorang anak buah Bos Wardi. Kosim pun pulang dengan langkah gontai. Ia terduduk lesu. Ia bingung bercampur sedih. Kemana lagi ia harus mencari uang pinjaman sebesar itu, ya Allah. Sungguh berat musibah dan ujian yang Engkau berikan. Singkat cerita, ia pun tiba di rumah. Terlihat Warsi sedang tertidur. Keadaannya semakin parah, wajahnya semakin pucat. Kosim merasa kasihan melihat keadaan istrinya, tapi apa daya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Terlintas di pikirannya untuk meminjam uang ke bank. Meminjam uang ke bank bukan solusi yang tepat, karena persyaratannya ribet. Kosim pun berpikir lagi. Tak-tak, terdengar pintu rumahnya diketuk. Kosim pun bergegas membuka pintu. Setelah dibuka, ternyata itu Pian. "Silakan masuk, Pian." Pian masuk dan duduk di balai yang ada di rumah Kosim. "Bagaimana, Kang? Dikasih tidak?" Kosim pun menjelaskan kronologi saat ia datang ke rumah Bos Wardi. "Brengsek." Setelah mendengar penjelasan dari Kosim, Pian pun tersulut emosi. Kosim tahu karakter Pian, dia orangnya gampang emosi. "Bagaimana kalau kita rampok saja rumahnya?" Kosim pun kaget mendengarkan ajakan dari Pian. "Tidak mau, Yan. Saya takut. Itu perbuatan dosa." "Jangan takut, Kang. Saya punya ilmu kebal dan ajian halimunan." "Tidak, Yan. Itu perbuatan yang dilarang agama," tolak Kosim yang kedua kalinya. "Baiklah, Kang. Itu terserah Kang." Pian tahu Kosim adalah tipe orang yang teguh pendiriannya. Kosim seorang yang taat pada agama. Pasti dia akan menolak ajakan Pian. "Kalau begitu, saya pamit pulang, Kang," ucap Pian undur diri. Akhirnya Pian pun pulang ke rumahnya yang memang berdekatan dengan rumah Kosim. Waktu terasa semakin cepat. Kini jam menunjukkan pukul 9 malam. Begitulah keadaan rumah Kosim. Kini ia harus menghadapi ujian yang sangat berat. Istri yang sangat ia cintai kini sudah 1 minggu lamanya terbaring sakit. Kosim melangkah ke dapur hendak menyeduh kopi. Brak! Tiba-tiba pintu dapur terbuka sendiri. Terlihat sesosok pria datang berpakaian hitam dengan celana compreng juga hitam tanpa diundang masuk. Terdengar tawa aneh orang itu. "Siapa kamu?" "Kau tidak perlu tahu siapa aku." "Mau apa kamu datang kemari?" "Aku bisa membantumu, Kosim." "Benarkah apa yang kau ucapkan?" tanya Kosim penasaran. "Tentu, Kosim," jawab orang itu sambil tertawa. "Apa yang bisa aku bantu?" "Aku bisa memberikan uang 30 juta untukmu, tapi kau harus berjanji untuk meninggalkan kepercayaanmu. Tinggalkan sholatmu dan tinggalkan agamamu. Sembahlah sesembahanku, Dewi Gendeng Permoni," ucap pria aneh itu. "Tidak, aku tidak akan berpaling dan meninggalkan agamaku. Aku tidak akan mencopot imanku. Tidak ada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi kau dari rumahku. Aku tidak butuh bantuanmu." "Jika suatu saat kau butuh bantuanku, temui aku di kaki Gunung Lawu," ucap pria aneh itu. Kosim semakin geram dengan ucapan orang itu. Dia menyeretnya keluar dari rumahnya. "Pergi kau, manusia murtad!" Brak! Terdengar suara pintu dapur yang ditutup Kosim. Keteguhan iman seseorang kadang diuji berupa kesengsaraan, kadang juga berupa kesenangan. Tujuannya agar manusia tidak lupa pada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah apa yang dialami Kosim. Ia tetap berpegang teguh pada keyakinannya. 2 kali ajakan sesat yang mampu menjerumuskannya pada jurang kenistaan. Malam itu Kosim bermimpi. Di rumahnya sedang diadakan pesta. Banyak para tamu yang hadir datang ke rumahnya. Namun dalam mimpinya, rumah yang ia tempati begitu megah. Terlihat Warsi istrinya begitu cantik dan menawan. Penampilannya bak putri keraton. Ia tersenyum pada Kosim. Tampak terlihat perhiasan emas dan permata yang menempel di tubuhnya. Pagi pun datang.
Qasim bangun dari tidurnya, bergegas ia cuci muka. Usai cuci muka, Qasim keluar rumah. Dilangkahkannya kaki hendak membeli bubur untuk istrinya. Selesai membeli bubur, tidak lupa ia pun membeli obat di warung. Setelah pulang, didapati istrinya masih tidur. Qasim pun membangunkannya, hendak menyuruh istrinya sarapan pagi. "Bangun, Neng, sarapan dulu," ucap Qasim. Sembari menggoyangkan pundaknya. Memang selama Warsi sakit, ia hanya memakan bubur. Berkali-kali Qasim berucap dan menggoyangkan pundak Warsi, namun tidak juga ada jawaban, juga tidak ada pergerakan. Digenggamnya tangan Warsi, terasa dingin bak membeku. Qasim pun mulai curiga. Diperiksanya denyut nadi pergelangan tangan Warsi. Benar saja kecurigaan Qasim tidak salah. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Qasim pun menangis sambil memeluk tubuh istrinya yang sudah tidak bernyawa. Istri tercinta yang selama ini menemani Qasim di saat suka maupun duka. Warsi adalah istri Qasim yang mau menerima dia apa adanya, istri yang soleha. Kembali ke cerita rombongan pindahan Rianto. Dalam lamunannya Qasim tersadar. Tidak terasa air mata menetes di pipinya. "Maafkan Akang, Neng. Saat itu Akang tidak bisa berbuat apa-apa. Pian, kasihan sekali nasibmu. Engkau meninggal dengan cara yang tragis dibakar massa. Saya yakin kamu tidak bersalah. Pian, kebaikanmu tidak akan pernah kulupakan." Ia pun bersimpuh dan menangis sejadi-jadinya. Ia pun larut dalam kesedihan. Sakit yang terasa amat sakit. Saat-saat terakhir dengan orang yang paling ia sayangi. "Ya Allah, ya Tuhanku, hamba ikhlas dengan ketetapanmu," ucap Qasim. Dalam hati Qasim berkecamuk. Jauh di lubuk sanubari hati yang paling dalam, ada dua sisi gelap dan sisi putih. Kedua telah menemani manusia sejak akil balik. Diceritakan bahwa setan berbisik pada manusia, tapi malaikat juga berbisik pada manusia. Inilah fenomena yang terjadi pada Qasim. Setan yang menempati sisi gelap, hatinya berbisik, "Qasim, ikuti ajakan orang yang berpakaian hitam itu. Temuilah dia di kaki bukit Gunung Lawu. Sudah lama engkau hidup miskin dan menderita." Sisi gelap itu memberikan gambaran hayalan ilusi hidup bahagia, harta yang berlimpah, disanjung dan dihormati. Sedangkan malaikat yang menempati sisi putih hatinya berbisik, "Qasim, hidup hanyalah sementara. Akhiratlah sebaik-baiknya tempat kembali." Sisi putih itu pun memberikan gambaran hayalan dan ilusi. Neraka tampak terlihat seseorang manusia dicambuk berkali-kali. Terdengar teriakan dari orang yang disiksa itu. Rintihannya menggema di penjuru tempat, di mana bara api membara memenuhi tempat itu. Namun tiba-tiba ada yang menepuk pundak Qasim. Ditengoknya oleh Mang Qasim. Tampak terlihat seseorang memakai kaos koko putih dan memakai sarung di kepalanya, juga memakai peci. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman kita Pancawala yang sudah mengirimkan kisahnya ke sini dan berkenan untuk dibawakan di channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.